Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 2 ide jualan, ide camilan di rumah. Ini ekonomis tanpa menggunakan telur, bikinnya juga mudah, gampang, anti ribet. Oke, mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini aku sudah ada pisang ya teman-teman. Ini nanti aku pakai cuma 250 gram. Kemudian di sini ada tepung, ada gula, ada susu kental manis, bisa juga pakai susu bubuk ya teman-teman. Kemudian tambah air juga. Kemudian di sini ada minyak dan juga ada butter ya. Kemudian untuk pengembangnya di sini aku pakai baking powder dan juga soda kue. Nah, untuk hiasannya aku pakai kismis ya teman-teman. Nah, langkah pertama ini kita haluskan dulu pisangnya. Ini sebanyak 250 gram pisang ambon atau pisang raja yang sudah benar-benar matang ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan ke dalam wadah, tambahkan gula, kemudian ini diaduk atau dikocok pakai whisker seperti ini aja sampai sedikit larut untuk gulanya. Nah, setelah gulanya agak larut, ini kita tambahkan tepung terigunya ya teman-teman. Nanti untuk data resepnya kalian bisa cek di deskripsi. Ini kita ayak dulu untuk tepung terigunya, memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, setelah tercampur rata, ini kita lanjut masukkan tepung terigunya, kemudian tambahkan baking powder 1 sendok teh, kemudian soda kuenya juga 3/4 sendok teh ya teman-teman. Kemudian untuk garamnya 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita ayak, campurkan ke dalam adonan, kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Pastikan ini tepungnya tidak ada yang menggerindil ya teman-teman, jadi diaduknya harus benar-benar rata. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, tolong bantu subscribe-nya ya. Tolong bagikan juga ke teman atau sosial media kalian. Oke, selanjutnya ini kita tambahkan susu coklat yang sudah kita cairkan dengan air tadi ya teman-teman. Untuk takarannya nanti kalian cek di deskripsi. Nah, gunanya susu ini supaya nanti rasanya itu lebih gurih lagi, lebih creamy lagi ya teman-teman. Bisa gunakan susu cair kalau mau lebih premium lagi, jadi susu cair ditambahkan dengan susu bubuk nanti bakalan lebih enak lagi. Oke, ini kita aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata, kemudian kita tuang untuk minyak yang sudah kita mix dengan margarin atau butter ya. Nah, ini tujuannya di mix supaya nanti harumnya itu lebih kerasa lagi, pokoknya hasilnya lebih enak lagi kalau kita mix dengan butter. Nah, kemudian setelah rata ini langsung aja kita tuang ke dalam loyangnya. Oh ya, ini sebelum dituang ini aku olesi dulu loyangnya menggunakan campuran tepung terigu, margarin dan juga minyak ya teman-teman. Ini supaya nanti ketika dituang atau dilepaskan dari cetakannya, dari loyangnya itu kuenya mudah ya. Nah, ini kita ratakan semuanya sampai ke permukaan bagian atas gitu ya teman-teman. Nah, adonan ini juga biasa dijemput dengan Carlo bikinan sendiri atau homemade ya teman-teman. Jadi ini percampuran antara tepung terigu, margarin dan juga minyak. Nah, setelah
terolesi semuanya loyangnya, ini baru kita tuang untuk adonannya. Oh ya, ini aku memanggangnya pakai panci ya teman-teman, tidak pakai oven listrik. Jadi kalau pakai panci ini harus dipanaskan kedua-duanya ya teman-teman. Jadi ini pakai panci yang serbaguna itu, jadi tutupnya terbuat dari panci yang tebal, begitu pula pancinya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau menghasilkan kue yang bagus, kalau pakai panci dipanaskan keduanya, jadi ini seperti kita gunakan api atas bawah gitu ya teman-teman. Jadi posisinya itu pancinya panas, tutupnya juga panas gitu ya. Nah ini kita panaskan selama kurang lebih 10 menit baru kita tutup ya teman-teman. Kemudian kita matikan kompornya. Oh ya, ini aku tadi lupa memberikan topping. Ini kita topping dulu ya teman-teman. Kita taburkan kismis yang sudah kita rendam dengan air panas atau air hangat supaya lebih ngembang lagi. Kemudian ini kita taruh di atas kuenya. Oh ya, ini bolu pisang yang sederhana banget ya teman-teman, tapi meskipun sederhana tidak menggunakan telur, hasilnya nanti pasti enak banget. Pokoknya enak banget. Mama Hasan sudah berkali-kali bikin bolu ini, kalau dipanggang rasanya enak banget ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman, benar-benar cantik, mengembang juga. Ini sudah matang. Kalau kita tusuk dengan lidi ini tidak basah, berarti ini sudah matang sempurna ya. Kemudian ini kita balik, kita keluarkan dari loyang. Nah untuk hasil dari kuenya sendiri, ini bagian belakangnya juga cantik ya teman-teman, tidak gosong. Ini pokoknya recommended, wajib kalian coba karena bahannya simple tanpa telur, tapi hasilnya juga gemoy, lembut dan juga super duper enak, lembut gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai dipanggang. Ini aku coba potong ya teman-teman, sudah nggak sabar meskipun ini masih hangat atau masih panas, ini aku potong ya teman-teman. Oh iya, kalau motong kue usahakan pakai pisaunya yang tajam ya teman-teman. Ini aku acak aja karena saking tidak sabarnya pengen tahu bagian dalamnya itu matang sempurna dan juga kelembutannya gimana gitu ya teman-teman. Ini masih panas ya teman-teman, masih ngebul. Jadi kalau mau potong kuenya tunggu dingin dulu ya teman-teman, jangan seperti Mama Hasan gak sabaran kayak gini. Nah terlihat ya teman-teman, itu pori-porinya juga halus lembut, kemudian untuk teksturnya juga enak banget. Pokoknya ini wajib kalian coba. Nah dari potongannya aja kelihatan ya teman-teman, ini meskipun tanpa telur ini hasilnya lembut, super duper enak, super empuk. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga video aku bermanfaat buat kalian. Terima kasih, salam sehat, salam sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama kita bikin saus gula merah kental nih ya teman-teman. Ini rahasia pedagang kue tradisional kalau membuat saus gula merah kalau mau kental dan juga warnanya hitam pekat, itu di mix ya teman-teman. Ini aku pakai gula pasir sebanyak 120 gram. Ini kita lelehkan dulu. Ini pakai api kecil aja supaya nanti tidak gosong dan tidak terasa pahit ya teman-teman. Nah setelah meleleh seperti ini, lanjut kita tambahkan gula merahnya. Ini gula merahnya aku pakai 400 gram. Nah gula merahnya ini kita tuang dan kita sisir terlebih dahulu supaya lebih mudah larutnya. Kita masak hingga setengah larut, kemudian kita tambahkan airnya. Nah untuk takaran airnya ini sebanyak 400 ml ya teman-teman. Nah ini kita tuang secara bertahap.
Oke, setelah kita tuang ini kita tunggu mendidih dan juga gulanya itu benar-benar larut dan juga nanti bisa menjadi saus gula kental yang merah dan juga kental gitu ya teman-teman. Kita tambahkan juga untuk daun pandan supaya lebih wangi lagi. Kita rebus sampai benar-benar mendidih dan juga larut semua. Setelah mendidih ini kita diamkan atau kita rebus dulu sampai 20 menit sampai seperti ini ya teman-teman, mendidih sempurna dan juga nanti hasilnya kental. Ini kita matikan apinya, kemudian kita tunggu sampai hangat. Setelah hangat kita saring supaya nanti kotorannya itu bisa tidak ikut ke dalam sausnya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau masih hangat ini masih sedikit encer, tapi nanti kalau sudah dingin itu bakalan kental, enak banget. Ini rahasia dari saus gula merah yang kental dan juga hitam. Oke, langkah selanjutnya ini kita siapkan dulu beras ketannya, ini secukupnya aja, ini sekitar 150 gram. Kemudian kita tambahkan pasta pandan atau pewarna hijau supaya warnanya sedikit cerah. Ini aku tambahkan warna coklat sedikit aja ya teman-teman, karena ini porsinya juga sedikit. Kita aduk-aduk, kita campur semuanya sampai tercampur, baru kemudian ini kita bungkus. Oh ya, bagi kalian yang baru kenal channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini kita bentuk daun pisang. Ini sebelumnya kita bersihkan, kemudian kita layukan di atas kompor. Kemudian ini kita bentuk segitiga seperti ini. Ini nanti supaya bentuknya rapi dan juga ketika direbus itu tidak keluar isiannya. Pastikan untuk rapat ya teman-teman untuk lipatannya itu. Kemudian ini kita masukkan beras ketan yang sudah kita kasih pewarna tadi. Ini secukupnya aja, sekitar 1 sendok makan, tergantung besar kecil daun yang kalian gunakan ya. Nah, seperti ini kita lipat menjadi bentuk segitiga, kita gulung dan kita lipat serapat mungkin ya teman-teman. Jadi nanti beras ketannya biar enggak keluar, biar nanti hasilnya bagus. Nah, ini kita tekuk sampai ke ujung dari daunnya itu, kemudian ini kita sematkan dengan lidi. Nah, untuk ujungnya tidak usah dipotong, bisa ditekuk seperti ini kalau mau lebih rapi ya teman-teman, karena kalau dipotong nanti biasanya rawan sobek untuk ujungnya. Nah, seperti ini kita sematkan dengan lidi. Nah, gimana, gampang banget kan? Ternyata membungkus lupis juga gampang ya teman-teman. Asalkan kalian mau mencobanya, insya Allah pasti bisa. Ini jajanan tradisional, jajanan pasar yang anti gagal ya. Bikinnya mudah banget. Nah, ini kita sematkan lidinya. Terakhir ini untuk yang terakhir ya teman-teman. Ini sudah selesai. Oke, ini siap kita rebus. Untuk merebusnya ini aku gunakan pan aja ya teman-teman, karena ini sedikit sekali. Kemudian ini kita rebus menggunakan air yang lumayan banyak. Kemudian tunggu dulu sampai benar-benar mendidih, baru kita masukkan lopisnya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan air kalau kurang ya teman-teman. Jadi pastikan lopisnya itu benar-benar terendam dengan air, jadinya nanti bisa matang dengan sempurna gitu ya. Ini sengaja ini aku tidak pakai metode ya teman-teman. Nanti kita coba perbandingkan gimana kalau pakai metode dan tidak pakai metode yang hemat gas itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita rebus sampai matang nih. Kemudian setelah matang kita tunggu dingin, kemudian siapkan
kelapa ini kita tambahkan sedikit garam, kemudian kita campurkan. Nah, tips juga nanti kalau kalian dijual atau dimakan langsung, ini kelapanya nggak perlu dikukus ya teman-teman. Kalau kalian dijual untuk snack box atau untuk jajanan pasar atau untuk orderan tampah atau kue tradisional yang paketan itu dikukus dulu dengan garam dan juga daun pandan supaya lebih wangi dan juga awet, tidak mudah basi. Nah, ini karena aku mau makan aja buat disajikan bersama keluarga, jadi aku kelapanya tidak dikukus ya teman-teman. Oke, lanjut ini kita buka. Ini hasilnya, wah lumayan bagus ya teman-teman, meskipun tidak pakai metode dan juga direbus dengan cara manual, hasilnya juga cantik ya teman-teman, manul. Kemudian ini kita tata di piring saji di nampan kecil seperti ini. Ini warna hijaunya juga cantik banget ya teman-teman. Oke, setelah kita sajikan di piring saji, ini bisa kita makan, kita nikmati bersama saus gula merah yang sudah kita bikin tadi. Oke, ini kita baluri semua permukaannya dengan kelapa. Lanjut ini kita guyur dengan saus gula merahnya. Nah, ini benar-benar kental tapi juga masih cair ya teman-teman. Ini pas banget. Ini rahasia dari pedagang Lopez ya teman-teman, enak banget. Oke, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.